berdua juga kan. Dia mainnya lepas banget. Walaupun emang gak menang, tapi at least secure satu game. Itu dia, so 10 hero yang sudah muncul juga. Tipikal yang oke banget buat masing-masing timnya. Dengan strategi yang sudah matang juga. Let's see, eksekusi dari playernya semanis apa dan seadaptif apa player-player ini siap untuk eksekusi di gamenya. Oke, kita bakal lihat sebentar lagi visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Geekfam Junior juga Dewa United. So without any further ado, let's go jump to the land of Dawn. Untuk pattern jungle di awal, ya Fredrin pasti lebih unggul Akai lah daripada Fredrin. Pasifnya itu lebih ngebantu. Cuman ya, sepertinya pattern jungle itu tergantung dengan landingnya. Jadi kayak di top lane nih, Purple start duluan, Bruno-nya bisa bantu dari teman-teman Geekfam. Sementara kalau dari Dewa United juga dia startnya bareng sama Gold. Yang penting Gold lane itu bantu dulu dengan basic attack biar jungle patternnya lebih cepat. Ya, itu bisa skenario yang bisa saja terjadi ya. Tapi sejauh ini Fearful juga nggak mau terlalu ngeganggu pattern jungle yang dimiliki oleh Fearless dan nampaknya Buff itu biasa dicuri. Jadi daripada dicuri, mending kasih ke arah mid biar nanti akhirnya midnya level 4, roamernya juga level 4. setuju sih, dan itu belum ada yang mengarah ke area situ yang untuk pola permainannya, karena sebenarnya menarik banget jungle di patch kali ini. After patch itu berpengaruh banget karena memang setup turtle juga penting. Tapi sejauh ini rotasi dari kedua belah roamer menariknya mengarah ke area top lane. Fearful sudah memberikan satu buah teori ancaman. Ada Spencer juga dengan Wings by Wings ya, memberikan satu buah stun effect untuk mengusir mundur Fearful. Ya, memang untuk rotasinya harus diunggulin sih. Cuman Fearful pun bagus ya. Dia diam di satu bush. Untuk trapping juga dan level 4. Sama-sama level 4 dari kedua jungle. Rotasinya akan lebih mematikan Fredrin mungkin karena dia punya damage. Nah, kalau Akai dia harus cari landing yang ada damage-nya. Mungkin karena gold lane juga bisa jadi efektif. Ya, itu mungkin jadi salah satu chance, tapi di arah top lane, Destiny bakal coba untuk di follow up lagi di area satu buat damage, dan mereka flicker dari Renezik. One last hit, di flicker balik di area satu buat First Blood yang berhasil diamankan oleh seorang Kizu. Fearful datang untuk mendapatkan kompensasi. Agak rugi sih, sama-sama ngebuang flicker ya dari marksman-nya. Tapi yang dapetin kill-nya Kesu, jadi agak sedikit rugi untuk teman-teman dari Dewa United. Tapi setup, nah lagi-lagi Geekfam, setup turtle-nya tuh mereka rapi loh. Mereka tuh bisa ngezoning, bisa tahu posisi juga mana yang harus di-secure. Cuman ya, let's see lah, counter setup seperti apa dari Dewa United. Ya, keduanya sama-sama tipikal yang gak pernah absen, tapi nampaknya ada satu buah efek yang mengarah tempat karya sang jaguar super spin down. Dan lihat, ada satu buah heavy spin yang baru aja dibahas. Counter setupnya, tapi Fearful bakal coba di-pull up lagi dengan damage diberikan oleh Kizu, tapi Fearful still alive. Oke, XP lane-nya lebih kuat dari Dewa sih memang. Tipikal Ferris lah ya, yang lebih siap perang daripada Pakito. Tapi ya scouting juga sudah dilihat dan nyaris saja. Retribution-nya dipakai, ya nggak apa-apa sih, secure juga dan nggak ada invasi juga kok. Ya, at least ada satu objektif netral yang berhasil dikantongi. Value yang didapatkan juga berasa banget untuk modal awal dari teman-teman Dewa United. Dan sejauh ini masih cukup so-so ya. Tapi dengan kehilangan super spend di area awal, apalagi kalau kita bicara soal emblem juga ini cukup signifikan sih dengan adanya vitality yang dibawa. Super spend bakal lebih harus survive lagi. Iya, tapi ketarik. Bakal coba di-follow up lagi dengan satu buah serangan. Predator Strike Spencer take the kill, Fearful. Ya, menarik ya dengan Fredrin, dia ngambil vitality. Biasanya tuh yang gue rata-rata ngeliat, jungle itu udah pakai adaptive attack atau trill. Nah itu bisa mempercepat jungle dan ketika rotasi pun jadi ada damage. Tapi ternyata Vitality mungkin alasannya adalah yang paling simpel, dia butuh frontliner tambahan selain Fearful. Dan jangan lupa nih teman-teman nih, masih ada akses gratis untuk semua hero ya. Dan ada Star Protection juga nih yang nge-push rank, bintang kalian aman kok untuk beberapa game. Ya lumayan ya buat kalian yang suka low streak, jadi kalian bisa claim dan ikutin event Team Star Protection sekarang juga. Dan mungkin bahas lagi dari game yang terjadi dengan area power turtle, power beberapa eliminasi, Dewa United berhasil lead at least 1000 dari network di sini. Ya masih nunggu sebenarnya untuk mirroring mungkin apa yang coba dilakukan sama Dewa United. Potensialnya tuh memang ada di dua tim karena gold lane sama-sama kuat dan wah udah terlihat kayaknya Geekfam mereka pengen coba secure, bahkan wow ini 4-man move dan bakal jadi 5-man gang mungkin di turtle-nya nanti. Iya, kemungkinan besar karena kurun waktu hadirnya turtle kedua juga gak lama ya, which is sebentar lagi. Kalau kita lihat dari outer turret energy shield-nya sebenarnya bakal hilang tepat di menit kelima. Dan sejauh ini keduanya memiliki pertahanan yang luar biasa nih di masing-masing outer turret. Dan memang dari statistik yang kita bahas ya, angka yang tipis banget ngebuat keduanya ini bakal berfokus
Oke, Turtle sudah mulai di setup, sudah mulai ditarik. Mungkin Dewa United mereka punya power sekali lagi dari XP lane-nya. Efek sisi yang begitu besar, penalty zone menjadi ancaman utama. Oke, ada satu bahan World Earth Shelter mengarah ke arah satu pemain. Dan Monster hit tumbang gitu saja dari bawah dengan arah satu bahan Bloody Hunt mengarah ke Super Punch yang kali ini masih bisa bertahan. Dan Kesu, one last hit dan lihat bagaimana Turtle berhasil diamankan begitu saja oleh Super Spin dan mengusir mundur pemain-pemain dari Dewa United Roots. Geek Fam Junior mereka tahu target mana yang harus diincar terlebih dahulu. Vansohe sebagai XP lane dan juga crowd control utama nih dari teman-teman Dewa United langsung ditumbangkan. Targetingnya sangat-sangat oke, maka dari itu juga secure ke arah turtle-nya. Tadi itu bisa dijadikan fix dari Geek Fam Junior walaupun hampir saja tadi tercuri Fearless dengan heavy spin-nya. Dia belum mampu lah untuk ngebuang semua positioning dari Geek Fam Junior, masih bisa nge-secure juga. Mungkin ya next rotasinya nih. Belum ada turret yang tumbang, lumayan unik nih. Biasanya tuh kayak under menit 5 udah ada satu yang tumbang. Apalagi gold lane-nya Bruno kan. Biasanya udah ada yang hancur. Biasanya ya, tapi nampaknya ada satu buah serangan lagi mengarah ke area Fearless dan bakal coba di all in dan ada yang satu buah Abrasial Ward yang dikeluarkan oleh seorang Super Spad. Wah, rotasi cepat Geek Fam. Mereka selalu bisa 5 man atau 4 man gang loh. Ini yang menjadi serangan utama sebenarnya dari Geek Fam juga. Ketika mereka tahu XP lane-nya unggul nih dari mobilitas, cut wave bisa dilakukan, jalannya juga akan lebih cepat, itu langsung terjadi. Dan lagi-lagi Super Spin ini menjadi pemimpin. Selalu ada Super Spin loh ketika ada rotasi ataupun pick off yang ingin dilakukan Geek Fam. Ya, ada 4-1 yang dari tadi udah dibahas berkali-kali dan terbilang sukses sih. Karena memang teman-teman dari Geek Fam Junior pasca Turtle pertama diamankan, mereka nggak dapetin pertukaran. Dan ini yang mereka cari, Conceal, dibalas dengan Conceal, tapi nampaknya Kesu tertinggal di rombongan. Waktu di all in, Bloody Hunt sempat dibuka, tapi lihat serangannya diberikan oleh Sarah Lewis membuat Kesu down di area top lane. Dia nggak takut sih untuk nge-dive turret. Mereka ada 2 front line gitu kan. Super Sven, ada Fearfall. Belum lagi kalau memang perlu pun Luis akan bisa jadi badan. Dia punya Black Shoes untuk balikin darahnya lagi. Ya, untuk responsif dari Dewa United, mungkin gue ngeliat tadi agak sedikit maksa. Cuman sisi baiknya adalah turretnya tetap nggak hancur. Ya, at least ya, pertukarannya tidak mengarah ke objektif turret yang dimiliki oleh Dewa United. Tapi lagi-lagi kita lihat ada satu buah setup Iron Hawk mengarah ke arah Soy Warrior yang masih bisa menggocekkan kiri untuk mundur ke belakang penalty zone. Dibuka dari seorang Pathway, tapi Red Revolution jump on point. Coming from Fearless, berhasil mensikir ke arah Turtle, tapi punishment-nya terlalu besar. Di mana Fearless harus sumbang begitu saja dibalaskan dengan hilangnya Kesu. Meanwhile Super Sven mengarah ke arah Spencer yang masih bisa mendinel serangan yang diberikan oleh Geek Fam Junior. Oke, turtle-nya memang didapatkan oleh Dewa United, namun perbedaannya outer turret nih di bagian mid udah langsung di-secure, belum lagi invasi jungle, orange buff yang langsung diambil. Kita lihat juga nih dari replaynya, positioning dari Radzik yang udah bagus sebenarnya di bagian belakang, damage dealer-nya juga sangat-sangat oke. Tapi akhirnya korbannya malah ke Fearless. Heavy spin yang dibuka terlalu cepat menurut gue dan nggak bisa dapetin siapapun tadi dengan medan yang kurang cocok juga. Untuk Akai, akhirnya itu berdampak buruk untuk Dewa United juga. Metode pick off yang kurang berjalan nih dari Kesu juga. Mungkin karena follow up damage-nya nggak cukup nih dengan beberapa banyaknya frontliner yang dimiliki sama Geek Fam Junior. Mungkin mereka harus cari solusi nih. Kalau memang berdua nggak cukup buat pick off, bawalah 3 orang yang punya damage. Oh ya, Spencer di sini udah mulai harus aware terkait bagaimana Kesu punya power untuk set up pick off metodenya. Karena sebetulnya di menit kita yang ke-8 kali ini, Spencer udah cukup mumpuni sih dari area of impact burst damage yang dimiliki. Tapi kalau kita lihat kembali, fokus dari Geek Fam Junior udah mulai mengarah ke area 1 bawah outer turret. Dan nampaknya Fearfall memiliki satu buat trigger di sebelah yang pasti. Fearless juga masih bisa mundur ke area belakang. Dan again, tidak ada pertukaran di area bawah. Yang gue lihat tuh Dewa kayak dia ngikutin aja Geek mau apa dia ikut gitu loh. Kayak Geek ke bawah dia baru respon, oke kita jalan ke bawah juga. Yang akhirnya tuh jadi telat setup dan Geek Fam dia bisa lebih matang dari setupnya, lebih siap lah dari positioningnya. Ya belum lagi yang gue lihat tuh Luis bisa dimakan loh, dia pakai flicker bukan pakai Purify. Memang sih kalau ngomongin stun pasti mungkin ada di Franco ya dengan Bunhan atau Akai dengan headbutt yang nggak lama juga sebenarnya durasinya. Cuman menurut gua boleh sekali-sekali dimakan nih Luisnya karena nggak tumbang sama sekali kan. Dan dia selalu ada di bagian depan. Delia kan dia middle range lah dari serangannya. Mungkin itu bisa jadi momen lah buat Dewa United. Ya setuju sih. Sejauh ini Lewis masih punya posisi optimal. Tapi again ada satu pemain yang bakal dimakan dengan area satu onward. Ramswell yang flicker. Mundur dari belakang dari seorang Fearfall. Tapi nampaknya Spencer bakal cuma menyelamatkan nyawanya dengan satu buah dari Fearfall down. Tidak ada serangan yang diberikan
memberikan 1-1. Wow, sebenarnya nice play dari Renesmee. Dia ngelihat Franco dari Kezu tadi yang udah mulai maju, flicker ke depan dan dia sempet tackle ke belakang. Jadi nggak ada Bloodhound yang kena gitu kan. Sekarang posisinya 4 lawan 4 walaupun respon time-nya udah nggak lama, tapi karena sama-sama romer jadi fair enough lah. Iya, mereka bakal coba untuk memaksimalkan potensial yang mereka miliki di kuantitas 4 untuk 4, kuantitas yang cukup equal. Dan nampaknya Super Spen hanya tarik ulur aja, mancing keributan. Fearless-nya juga nggak mau buru-buru. Begitupun juga dengan bagaimana bala bantuan yang keluar dari Dewa United di arah 3 pemain mereka. Reset. Lordnya terreset, tarik ulur dilakukan oleh Geekfam Junior. Bisa sih clear bawah dulu. Soi juga udah mengarah ke arah bawah kan. Jadi mereka yang penting pegang Lordnya, jangan sampai Lordnya di all in. Karena player Dewa ini ada 5 sementara udah muncul. Dari Soi-nya udah muncul di bawah, mungkin Dewa harus bergerak sekarang. Ya, nampaknya diungguli negara satu Byron. Hop! Pelatihan dan juga bola yang dikeluarkan oleh seorang Ready Stick. Satu pemain down dibalaskan dengan hilangnya Louis. Untuk kali pertama 2 pemain untuk nothing. Wow, in and out yang cukup berbahaya namun diterusin ternyata mereka mau kontes. Ya, mereka bakal coba untuk play mundur ke belakang again. Ada satu Byron Hook menarik ke Renesmee. One last hit. Renesmee still survive tapi unstoppable. Berhasil diamankan begitu saja oleh Super Spen dan shutdown. Berhasil disecure oleh seorang Fatsohi. Tapi Soi Moriarty bakal coba berfokus ke Spencer. Mencari pertukaran Kizu one last hit. Tapi nampaknya Soi Moriarty masih bisa mundur dengan selamat. Oh my god, timing yang bagus banget. Geekfam Junior, mereka tahu banyak sekali source yang sudah keluar. Heavy Spin, Retribution, belum lagi dengan posisi Radezik tadi yang keluar dari zona amannya. Langsung dieksekusi juga oleh Super Spen. Dan ya, Renesmee, mereka tahu dan Vansohe bakal menjadi korban mungkin. Ya, nampaknya bakal langsung ketika 1 onward diangkat begitu saja. Dan nampaknya bakal coba di-follow up lagi dengan adanya damage dari Soi Moriarty. Fatsohi to sustain. Oke, masih aman untungnya. Karena memang dari Talk Boots ini ngebantu ya. Jadi kombinasi skillnya Edit, Onward, dan Earthshatter itu nggak bisa berjalan dengan baik selama ada Talk Boots. Nah itu juga jadi PR penting nih. Jangan sampai nggak ada Talk Boots sama sekali. Dan mungkin kalau untuk Lordnya nih landing jauh menjadi PR juga untuk Dewa United. Karena dari Geek sendiri kan dia pakai Pakito ya untuk clearnya. Itu mobilitasnya lumayan cepat. Lagi-lagi Lordnya selalu dipegang sama Geekfam loh. Ini jadi pressure bahkan untuk Dewa United. Mereka harus siap makan bagian depannya mungkin. Atau cari targeting yang mahal. Apalagi Heavy Spin Retribution tuh tricky banget dari Fearless ya. Bisa miss or hit. Dan bicara soal Geekfam Junior, kalau kita lihat setup mereka bagus banget. Tapi dengan adanya satu tarik yang tumbang, nampaknya bakal coba untuk mulai. Ada satu bagian drama yang bakal dilantunkan. Ada Petrus Esrik yang tidak punya target operasi. Tapi nampaknya Radezik berhasil meng-pick up karena seorang Fearfall. Di-follow up lagi dengan area 1. Oh, nggak ada retreat. Yang langsung ditelan hidup-hidup dengan damage yang diberikan oleh seorang Radezik. Lordnya berhasil diamankan oleh Dewa United. Rules dengan damage yang diberikan oleh Radezik. Tidak ada Retribution, bukan menjadi masalah Dewa United. Masih bisa secure Lordnya dan lihat pressure di bagian bottom lane. Minion yang begitu banyak. Dewa United mempunyai keunggulan yang sangat-sangat banyak. Momen krusial bisa diatasi juga tadi dengan heavy spin dari Fearless yang benar-benar terpaksa. Mereka coba untuk mengusir mundur namun dengan Lord yang masih banyak darahnya tadi nggak bisa untuk dieksekusi juga. Fearfall, nah ini nih main front to back dari Dewa United itu sangat menjadi solusi. Apalagi kalau ngomongin soal bagian depannya, Fearfall itu sangat-sangat bisa dimakan. Satu basic attack ternyata dari Radezik yang bisa eksekusi ke arah Lord. Ya sayang banget ya, momen yang dimiliki oleh Geekfam Junior tercuri begitu saja. Ini sih jawaban dari pertanyaan kita, kenapa teman-teman dari Geekfam Junior mengalami kesalahan beruntun ya. Mereka selalu mendapati adanya celah yang bisa dimaksimalkan oleh tim lawan. Makanya dari pokoknya momennya di Lord deh. Dari startnya juga tadi kan agak kecil ya, 0.7 dari Lord selain per gamenya untuk Geekfam. Dan ini memang bukan Lord yang enhance karena dari tadi udah ditarik sebelum menit 12. Tapi ini penting juga nih untuk di backup. Super minion yang digunakan untuk hancurin banyak yang inner turret itu menjadi hal yang cukup bahaya. Ya setuju sih, itu dia dampak yang ditorehkan ya dari Lord yang belum memiliki power charge. At least semua inner yang tadinya gak kesentuh, semua outer juga yang tadinya gak kesentuh dari Geekfam Junior ini berhasil diruntuhkan oleh teman-teman dari Dewa United. Slow but sure mereka juga udah mulai melakukan ekspansi juga terhadap bagaimana jalur yang dimiliki oleh Geekfam Junior juga. Dan Geekfam Junior dengan hilangnya inner turret, mereka bertumpu sama Magic Sentry untuk lihat visionnya. Benar-benar. Untuk ngebuka jungle mereka sendiri pun mereka perlu rame-rame jadinya. Maka dari item pun udah terlihat nih dengan adanya Huskclaw dan Berserker Fury. Bruno, 2 template item utama lah untuk Bruno juga. Untuk maksimalin damage-nya udah oke banget.
Kalau ngomongin soal match up-nya Radzik, ya template item juga dari Beatrix, Blade of Despair, Malefic Roar. Cuman bedanya lebih safety dari Beatrix. Dia punya Wind of Nature buat nahan damage dari mungkin Pakito nanti dari Soi yang bisa ngeflank ke belakang. Atau seandainya dia adu hit sama Renesmee juga lumayan aman. Satu hal lagi mungkin dari item ya, dari kedua jungle sama-sama sustain. Jadi dari mid aja yang gue bahas. Lilia ini akhirnya power dari setelah dia di nerf itu akan kerasa balik lagi ketika dia udah punya Enchanted Talisman. Maka dari itu kayak Angry Gloom-nya ini bahaya juga sebenarnya. Cuman targetnya aja nih, karena terlalu jauh mungkin ya range-nya, jadi agak susah dicapai. Iya, dan kalau kita lihat juga pembahasan di awal bagaimana untuk mencapai kayak seorang Lewis ini udah mulai bisa dipecahkan oleh teman-teman Dewa United. Dan yang buat Lewis di sini udah mulai harus mewaspadai lagi bagaimana fokus dari pemain-pemain Dewa United yang bakal mengarah ke area dirinya. Gak cuma Lewis aja, tapi Renesmee juga yang bakal berperan untuk memberikan tombak damage juga sebenarnya di sini. 4 menit 15 Lord Enhance yang kita udah pantau juga dari Lord Cap presented by KFC ini udah mulai muncul. Dengan di kondisi seperti ini, itu kontestasi masih bisa dilakukan lagi Fam Junior kali. Iya, bisa banget. Dan harus bahkan bukan hanya bisa, karena dari sisi gold nggak jauh kok. Ini cuman perbedaannya 1.500 gold dengan satu team fight atau bahkan satu pick off pun itu bisa langsung terbalik. Dan landing jauh yang tadi memang sempat gue bahas, Dewa ini agak sedikit kalah dari landing sebaliknya dari objektif. Tapi karena Geek juga nggak mungkin nih mereka paksain untuk clear dulu, in outnya bakal jelek. Mereka tetap harus team fight, jadi bawahnya stabil. Dewa United mungkin bisa counter initiate dari Lord. We'll see ya, karena sejauh ini Lordnya juga udah mulai kekikis. Belum terasa sama sekali, 16 health bar dan baru saja dibahas. Langsung direset begitu saja, tapi tidak terlalu lama. Di follow up lagi dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh seorang Fearless. Kembali terjadi tarik ulur yang signifikan. 4-1 udah nggak lagi relevan nampaknya dari King Fan Junior. Karena mereka bakal coba untuk mulai memancing satu bola lantunan gendang perang Soi Moriarty. Bakal berfokus ke area Spencer. Tapi masih bisa dihentikan dengan area satu buah energy impact yang diberikan oleh seorang Spencer di sana. Dan bakal coba di follow up di mana Lord masih belum terasa 100%. Semakin depan dia maju ke arah belakang di mana Fearless juga sudah mulai terkikis. Black Justify dikeluarkan oleh seorang Lewis. Dan apakah Fearfall bakal coba berfokus ke arah belakang. Dan Soi Moriarty berhasil men-takedown paling segala cara Spencer dan juga Fearless shutdown. Berhasil diamankan dan killing free. Berhasil di-secure oleh seorang Fansohi dan Lord. Kali ini terbuka lebar bagi pemain dari Geek Fam Junior. Yaps, Immortality menjadi poin yang sangat penting. Bahkan Fansohe pun di bagian lain, di bagian top lane gak bakal dikasih selamat. Mereka coba untuk take down Fansohe-nya juga. Winter hanya untuk buying time dan Fansohe menjadi korban keempat total. Hanya Kesu yang bisa selamat, terlalu menempel. Ini mungkin yang terjadi dari Dewa United membuat Lewis dengan damage-nya, dengan spam Angry Gloom-nya itu bisa masuk semua bahkan ke 4 player dari Dewa United. Belum lagi Spencer yang dari tadi diincar habis-habisan oleh Soi Moriarty. Gak bisa bergerak sama sekali. Bagian belakang dan damage build-nya itu gak bisa keluar. Karena posisinya harus dijaga dulu. Sementara dengan Lord kali ini, Lord yang sudah enhance. Power defensif ada di Spencer dan juga Radzik. Namun hati-hati karena tiba-tiba Fearfall mungkin bisa trade maju ke arah depan atau hati-hati dengan flanking yang dilakukan oleh Soi Moriarty. Ya si Soi Moriarty sorotannya ke hero-hero yang super glass cannon. Dan apakah Lord tersebut berhasil menghancurkan satu buah base pertahanan syaratnya dimiliki oleh Dewa United. Mereka tidak mau berfokus, tapi nampaknya Fearfall bakal coba ditarik dengan area satu Iron Hook dan follow up yang manis dari seorang Radzik. Masih coba untuk dipajuin lagi, tapi nampaknya King Fan Junior memilih untuk mundur. Ya harus hanya berpuas dengan satu best start di mid lane yang bisa dihancurkan. Untuk Lord yang enhance dan defense power dari Dewa United yang ada 2 hero, mungkin ini udah menjadi hal yang baik. Pastinya untuk Geek Fam juga, gold yang tadi dipegang sama Dewa United sekitar 1.500. Sekarang udah mulai ditarik kembali 3.000 gold. Mungkin ya semakin lama dampak dari gold perbedaan gold ini nggak terlalu terasa lah. Karena udah mulai full juga dari itemnya. Sementara untuk top lane dan bottom lane, nah ini kunci dari next objektifnya. Selama masih belum hancur masih aman. Untuk item, wow respect ternyata ada brute force di tangan Lewis. Dia mau cari movement speed juga untuk mobilitas yang lebih tinggi biar nggak gampang lah untuk di pick off sama Franco ataupun Akai nanti. Sementara untuk damage physical dari teman-teman Dewa United, udah full item juga kok dari Radzik. Udah sakit ya, cuman dia butuh banget ruang nih, butuh space banget. Kayaknya udah boleh sih Akai dari Fearless-nya ini nggak usah nge-open tapi ngejaga.
Iya. Jadi nge-secure posisi Radezik sama Spencer aja, makan yang maju ke depan. Setuju sih, karena aku ngerasa di sini Radezik sama Spencer space-nya nggak dapat sama banget. Apalagi kalau kita lihat di menit 19 tadi item yang udah ditilik juga ada road to full pack item juga. Dan damage burst yang harusnya bisa keluar dari Spencer lebih itu nggak dapat karena memang setup dari Fearless atau mungkin dari Keizu-nya juga nggak berjalan sesuai dengan skenario yang dimiliki oleh Dewa United. Dan keadaan ini udah mulai so-so. Kifem Junior bahkan mereka juga udah mulai mencari cara. Udah ada 1-2 tahun impact juga yang mengarah ke area Fearless. Dan tugas dari Fearless dengan hippie stage-nya untuk ngancurin kayak strategi yang dimiliki oleh Geekfam aja nyaris gak ada. Makanya mungkin udah harus ditukar posisinya. Jadi Van Sohe aja yang di depan. Van Sohe yang di depan dari posisi Fearless-nya yang lebih ke belakang gitu loh. Biar nanti lebih secure karena Soi ini akan mengincar bagian belakang. Radezik ataupun Spencer itu udah pasti jadi target dari Soi Moriarty. Jarang banget Geekfam dari tadi makan front to back itu pasti pakai Renesmee. Soi-nya akan nge-flank. Belum tumbang sama sekali loh Soi-nya. Nah ini yang harus dimanfaatin nih. Gak purify juga kan pakai Soi-nya. Jadi bisa mungkin di heavy spin gitu kan, menangin jumlah. Udah masuk menit 20 kan, respawn time udah lumayan lama. Dan lagi-lagi setup Geek, coba ditarik. Ya Iron mengerek ke Firpal, Immortal yang terbalut dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja. Ada 1-2 minute efek untuk mengusir mundur. Tapi dimakan dengan yang 1-2 penalty zone. Lewis dan Renesmee masih bisa mundur ke belakang. Tapi tidak dengan super spam yang bakal coba terlibatkan. Dan pasti bisa bertahan untuk mundur ke area lini pertahanan belakang. Oke, 4 melawan 5 kali ini. Namun dari Dewa United mereka darahnya udah pada nggak terlalu banyak nih. Ada yang setengah, ada yang udah berkurang dikit juga. Tapi Firpal ya, kehilangan Firpal ini menjadi poin yang cukup mahal pastinya Geekfam Junior. Soi yang tadi mau clear atas nggak jadi karena dia takut muncul. Ya mau gak mau ya. Harus ada bantuan dari Soi di sini dengan setup Lord Evolve 4 untuk 5. Tidak cukup equal, tapi nampaknya Brand S-Break. Ada 1 penalty zone. Super Span bakal coba untuk play menjaga perimeter. Sedangkan Soi Moriarty terdeteksi. Mortalnya terbalut. Dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja. Killing spree berhasil diamankan oleh seorang Renesmee. Dan Lordnya belum bisa diamankan. Ini bisa di-secure harusnya oleh Dewa United. Kalah jumlah dari Geekfam Junior. Itu menjadi poin yang sangat-sangat penting. Tapi kalau terlihat dari jungle-nya Super Span kayaknya masih mau dibuka dan bakal fight nampaknya. Masih maju tak gentar nampaknya dari Geekfam Junior. Bagaimana mereka selangkah lebih dekat dari Lord yang sudah mulai terkikis. Dan nampaknya ada 1 Retribution. double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Renesmee dan again. Renesmee berhasil mencecar karya Lord untuk kali kedua. Tapi triple kill berhasil diamankan oleh seorang Renesmee. Wow, free hit mungkin adalah jawaban dari triple kill-nya. Sementara sama-sama kehilangan 3 member. Namun hati-hati Dewa United. 2 member yang tersisa adalah damage deal. Belum lagi Renesmee yang akan berbahaya banget ketika dia kena dari Vital Ice Strike. Mungkin Firpal juga yang harus jaga positioning. Tapi ya pertukarannya jadi worth it nih. Karena tadi Geekfam berani banget. Dengan darahnya yang udah nggak sehat lagi. Tadi dari Super Span. Belum lagi dari Firpal yang baru spawn. Mereka langsung kontes. Dan mungkin Lordnya ini bakal jadi giveaway dulu kali ya. Nggak bisa di follow juga sama sekali. Gamenya ini akan jadi ketarik lagi dan reset kembali. Dari keduanya nggak bisa buru-buru. Sayang banget sih. Apalagi di Lord Evolve loh. Lord yang udah punya power durability lebih tinggi lagi daripada Lord sebelumnya. Kembali diamankan dengan cara yang cukup dramatis juga. Tapi belum bisa dimaksimalkan. Lord yang tidak memberikan dampak yang cukup positif bagi teman-teman Dewa United. Ya kelihatan banget, lihat darahnya udah pada nggak full kan. Lois udah sekarat, dari Super Span juga udah sekarat. Dan Fearless keputusan yang cukup berani mungkin yang gue bilang ya. Dia ngelepas Lordnya dan pede aja Lordnya bisa di-secure oleh Radezik. Depannya di-secure, depannya di-zoning out. Dengan darah juga yang udah nggak banyak. Ya agak susah sebenarnya dan untungnya Super Span nggak ada di posisi yang bagus untuk retribution. Sementara untuk item, Immortal yang sudah delay dari teman-teman Geekfam juga ini bakal menjadi kunci mungkin. Dari Dewa United mereka bisa pegang kendali. Sementara konsil dari Firpal juga yang sudah terbuang tanpa dapetin apapun. Trapping dari Dewa United bagus banget. Pembacaan mapnya juga oke. Tapi hati-hati midnya nanti nih. Midnya dari tadi kepus loh, lihat dari base-nya Dewa tuh terkikis sedikit demi sedikit. Takutnya nanti ada split push kan dari Renesmee itu bisa kayak sebentar doang dia ngancurin base, itu bukan hal yang sulit. Ya setuju sih, Basic Attack-nya bakal berasa banget karya icon pertahanan yang dimiliki oleh Dewa United. Keadaan semakin mencekam tepat di menit 24 berjalan. Bahkan kalau kita lihat juga Geekfam Junior kalau mainin 4-1-nya bakal enak banget karena ada satu high mobility which is Soi Moriarty yang bisa membuat fokus dari Dewa United dengan tipikal hero yang sebetulnya ini team fight oriented banget. Bakal fatal pastinya. Iya, satu laning aja dia menang nih. Itu udah pasti jadi pressure lah buat Dewa juga. Karena nggak ada yang ngurus sih. Van Sohe kalau memang seandainya dia mengurus laning jauh,
dia akan telat datang. Dan itu bisa jadi momen kayak Geek Farm-nya bisa langsung tabrak gitu kan, pick off dengan keunggulan jumlah bisa aja terjadi. Kalau udah masuk di menit segini, in and out itu yang paling penting sih menurut gue. Jadi jangan sampai ada yang nge-show sebelum musuhnya kelihatan di mana, kecuali ya memang udah siap teman-temannya tuh udah siap ngejaga di dekatnya mereka. Lord sebentar lagi muncul, sekitar ya kurang lebih 15 detikan lagi muncul ke Land of Dawn dengan perbedaan gold yang udah nggak terlalu berarti lah di menit segini karena udah full item juga. Yep. Trapping nih, strategi dan segala macam itu yang paling penting untuk menit segini. Menarik banget sih, wah sayang banget ya udah ketahuan. Yang dimana gagal untuk dilakukan oleh Dewa United tepat beriringan juga dengan Another Lord Evolve yang udah mulai hadir lagi di Land of Dawn kita. Di menit 25 ya udah dibahas juga kalau masuk menit 20 siapapun yang ke pick off untuk masuk lagi ke area laning phase itu bakal dikurun waktu 1 menitan yang dimana itu bakal fatal banget. Apalagi Dewa United mereka udah gak punya lagi base mid lane di sana. Makanya lihat Van Sohe aja tadi bisa ke zoning sama Luis. Dia nggak boleh terima damage yang banyak-banyak. Spencer masih ada Purify sih, masih aman harusnya. Ya, masih safe, Purify-nya juga masih belum tertrigger. Untungnya Spencer masih bisa jaga perimeter dan again kita lihat entah keberapa kalinya Lord ini akan ditarik ulur oleh kedua belah jungler. Tapi selalu Geek Fam loh, selalu Geek Fam yang bisa narik Lordnya ini. Maka dari Dewa United tujuan mereka sebenarnya utamanya adalah counter setup. Gak usah buru-buru kayak Lord, biarin aja Lordnya di damage sama Geek Fam Junior udah setengah atau udah sekarat, baru gerakin gitu loh. Mau apa? Mau kill kah? Mau untuk counter initiate kah? Itu bisa banget dilakukan sama Dewa United. Apalagi sekarang zona dari Lordnya ini dikuasain oleh Dewa loh. Serangan bisa ada dari manapun. Ya, serangan yang harus bisa diwaspadai oleh teman-teman dari Geek Fam Spencer. Junior. Tapi nampaknya Fearful menggana tempat kira Spencer. Tapi wings by wings dikeluarkan di waktu yang sangat tepat. Wow, nyaris banget tadi. Purify udah nggak ada, Spencer darahnya juga udah nggak bagus. Harus pulang dulu lagi-lagi dan ini bakal jadi momen buat Geek. Wah, udah nggak pandang bulu lagi loh. Conceal, Flicker tadi masih di hold dulu, belum dibuka. Tapi Van Sohi mau nggak mau ada Flicker yang harus dia buka sehingga tidak akan ada lagi penalty zone. Tapi nampaknya kalau kita lihat ada Iron Hook dengan secara kilat ada Immortality yang terbalut dalam tubuh Lordnya. Fearful. Dipecahkan begitu saja dan Freelord untuk Geek Fam Junior. Bagaimana kita lihat bakal coba untuk mulai di-trigger dengan counter initiate di mana Fearful finally berhasil dihancurkan. Tapi ada Winter Sanjang save the day. Spencer still alive. Tapi Soy Moriarty maju ke depan. Kisu bakal cuma dimakan tapi unstoppable. Berhasil dapatkan oleh Rizik. Letup aja diberikan oleh seorang Lewis masuk tempat carry seorang Kisu. Tapi Soy Moriarty bakal coba memberikan satu buat trigger lagi. Namun 4 pemain Dewa United masih mau harus mundur ke belakang bahkan. Iya, dengan Lord yang di-secure sama Geek Fam ini bisa ngebeli waktu sedikit. Cuman ya, Dewa pun harus reset, darahnya udah pada low banget. Untungnya tadi Renesmee masih terlindungi dengan adanya Wind of Nature. Takutnya tadi Radezik ya, dia nggak main Renner sih. Kalau dia Renner tadi mungkin bisa kena tadi ke belakang. Powernya hanya ada di Spencer. Spencer ini menjadi ancaman utama bagi Renesmee juga. Mungkin udah mulai harus diperhatikan nih. Athena Shield mungkin harus ganti lagi atau Immortalnya juga tadi bisa diganti dulu sebelum mereka bisa team fight besar 5 lawan 5 lagi. Lord yang nggak bisa di backup, ya coba di backup memang, cuman nggak bakal bisa yang gimana-gimana. Cukup aman dan gamenya akhirnya tertarik lagi, kali ini di reset lagi mungkin jadi di next Lord. Baru menjadi penentuan. Ya, pertarungan yang luar biasa keras sekali dilakukan oleh Geek Fam Junior juga Dewa United. Bagaimana Dewa United juga ketika mereka berada di posisi dan kondisi yang under pressure, mereka selalu punya cara untuk bisa memanfaatkan situasi untuk defensif lagi, mengingat ada Spencer juga di sana, ada high ground defender. Yang jadi pertanyaan, semakin lama di direct again, yang tumbang itu bakal fatal banget. Tapi kalau kita lihat dari Geek Fam Junior ya, tadi zoning out dia mereka bagus banget sih. Setelah Lord Pit yang udah mereka tarik ulur dan nampaknya berhasil mereka amankan juga dengan pengusiran mundur dari Fearless yang aduh retry-nya tuh gak dapat banget sama Super Spen. Susah sih tadi emang konsep dari Dewanya dia makan yang di depan. Jadi sengaja memang Lordnya tadi makanya Renesmee kan tadi yang dapetin Lordnya. Super Spen-nya pun gak ikut retry, jadi dia memang benar-benar empatnya itu maju ngezoning di depan. Renesmee-nya itu fokus ke Lord. Nah itu juga menjadi salah satu faktor trade-nya jadi gak worth. Geek Fam makanya ada 2 tadi yang tumbang kan, menyisakan 3 sementara dari Dewa cuman Keizu tadi yang tumbang. Akhirnya Lordnya jadi terlepas juga. Mungkin setup next untuk Lordnya ini juga harus lebih didisiplinkan lagi nih. Mau tujuannya apa? Kalau memang depannya hanya sekedar zoning, kayak mendingan tadi Fearful-nya maju dimakan kan di Bloodhunt. Itu mending dilepas all in karena Lord dapetin Lordnya dan mundur. Paling nggak berempat jadinya. 4 lawan 5. Daripada tadi kondisinya 4 lawan 3. Lebih nggak bisa lagi untuk ngegiring Lordnya. Sebentar lagi, setengah menit lagi masuk ke
30 menit game berjalan, adu strategi dari keduanya. Dan kalau udah masuk di menit segini, ini udah harus adaptif loh. Adaptif gameplay yang harus dilakukan oleh keduanya. Tapi hanya satu base turret dari mid lane yang baru hancur. Wow, ini jarang-jarang nih. Biasanya menit segini tuh udah nggak ada base turret dua-duanya kan. Udah botak semua. Iya, biasanya di Lord 1 atau Lord 2 itu udah bisa jawab ke area masing-masing base. Tapi kalau kita lihat dari kedua belah tim ini, dua-duanya entah kenapa di week ke-8 memiliki pertahanan yang luar biasa kuat dari objektif turret yang mereka miliki. Dan ya, kembali kita bakal lihat tarik ulur dan bagaimana setup counter juga yang bakal dilakukan oleh kedua belah tim di Lord ketiga Evolve kita harusnya setelah perebutan Lord ini ada di 4 Lord ya. Ini Lord yang kelima dan teman-teman dari Geek Fam Junior juga bakal disibukkan dengan bagaimana gelombang wave minion yang berusaha dimaksimalkan oleh Dewa United. Oke. Mungkin tadi Dewa udah mulai sadar gue pikir karena Van Sohinya udah maju kan. Jadi Fearless tuh biar jaga aja posisi di belakang. Barengan sama Keizu. Ketika Keizu dapetin satu, siapapun yang didapetin Keizu itu bisa dimakan. Dengan catatan, follow up dari Geek Fam juga itu langsung ditutup. Jadi Fearless jangan buka heavy spin-nya kecuali untuk zone out. Makan 1, 4 lawan 5, reset lagi dah. Oh, Konsil nampaknya. Nampaknya dia Konsil flanker Bloodihan. Mengarah tempat karya satu pemain sedangkan Van Sohi memflanking karya lini pertahanan belakang yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Di karya satu buah penalty zone super fan menjadi korban pertama. Dan Dewa United bakal coba mulai mundur ke belakang untuk mengambil alih karya Lord Pit. Tapi nampaknya Geek Fam Junior tanpa jungle bakal coba mulai masuk dari depan lagi. Van Sohi termakan dengan karya satu buah damage dari Rocky. Dan Soyberiarty bakal coba untuk melakukan satu buah blinking decision. Memecahkan satu buah immortality yang terbalut dalam tubuh pemain Dewa United World. Pok reset lagi Lordnya. Bawahnya bisa hancur. Best turret dari Geek Fam Junior di bagian bawah nggak ada. Harus ada satu orang nih yang diutus ke bawah buat clear wave minionnya dulu. Sementara Dewa memanfaatkan itu untuk setup Lordnya bakal di zoning habis oleh Spencer. Ya, mereka memaksimalkan peluang yang ada di depan mata mereka. Dengan adanya perbedaan kuantitas yang cukup mendalam dari Geek Fam Junior. Bakal coba untuk mulai diberikan distraction sama dengan ada 3 pemain penalty zone. Dengan ada Renes May, Linker for defensive. Tapi nampaknya Firfall terpakai dengan ada satu damage yang diberikan immortality-nya lepas. Dan Godlike berhasil disecure oleh seorang Rezik. Dan Lord finally berhasil diamankan oleh seorang Fearless. Buset, 75 detik. Ini hampir 1,5 menit respawn time dari Firfall tadi. Pas tumbang. Wow, bawahnya pun hancur. Dan ini momentum untuk Dewa United. 32 menit mereka bisa mendapatkan Lord yang ketiga. Dan ini Lord Evolve bisa banget ditempel dengan full line up 5 member masih utuh. Dari Dewa United bisa ngefollow Lordnya mungkin dengan best turret yang sudah nggak ada. Tier lane push bisa banget, 2 lane plus 1 juga masih bisa. Satunya dilamain dulu biar masuk belakangan. Defensif dari teman-teman Geek Fam Junior. Luis menjadi power utama nih dengan spam Angry Gloom-nya. Walaupun sudah nggak bisa di stack sampai 10 ya. Tapi ini menjadi satu hal yang penting banget. Renesmee masih ada Immortal. Masih cukup safe juga. Soy harus bisa ngeflank dan jangan sampai ada Zik ataupun Spencer ngasih damage. Alright, Lordnya bakal coba lagi tahan. Dewa United bakal coba untuk memberikan space terhadap Lord karena fokus mereka di menit 32 kali ini akan mempangkas habis ke area base pertahanan Sarab dan Van Sohi. Berikan satu buah teori ancaman dengan adanya satu buah penalty zone. First attack juga telah di open. Renesmee bakal coba lagi menjaga perimeter dan against discipline. Bakal coba di follow up lagi dengan area satu buah serangan dari Soy Moriarty. Dewa United mundur lagi. Wow, Geek Fam Junior masih bisa defense. Menolak kalah di game yang pertama bahkan Firfall yang kembali spawn saat ini mungkin menjadi faktor Dewa United akan mundur. Mereka bisa dapetin semua best turret namun untuk close game-nya, untuk end game-nya mereka ragu. Mungkin Firfall juga menjadi poin yang sangat-sangat penting untuk counter initiate. Namun kayaknya bakal dicoba nih. Dewa United masih bermain di pekarangannya Geek Fam Junior. Ya, mereka mau coba, tapi mereka harus jalanin gelombang wave ini ya. Dan nggak bisa paksa karena memang pertahanan dari Geek Fam Junior masih terpantau sangat kuat. Tepat di menit 33, ternyata masih belum jadi jawaban juga untuk teman-teman dari Dewa United. Di menit 30 setengah jam game berjalan. Ini udah full pack item, udah tinggal ganti-ganti aja. Bahkan Blood Wings kini udah di tubuh dari seorang Louis. Ini dua-duanya loh. Dari Spencer juga sama, udah nggak pakai sepatu nih dua-duanya nih. Udah nyeker. Tapi tanpa sepatu dari kedua marksman juga. Ini bisa jadi poin penting nih. Movement speed dari Bruno-nya Renesmee tuh lebih besar. Jadi mobilitasnya tuh lebih gampang lari daripada posisi dari Razik. Memang sih ada Rose Gold juga yang nanti ketika ke trigger itu bisa nambahin movement speed juga buat kabur. Cuman Immortalnya nih udah minim banget Immortal.
Yang gue pikir kayak late game tuh harus semuanya pegang Immortal. Iya. Cuman ya mungkin pilihan dari Radezik, kalau dia pakai Immortal damage-nya takutnya kurang. Jadi itu yang diperhatikan. 4 Immortal dari Geek Fam Junior. Sementara kalau dari Dewa United hanya ada 3 Immortal. 2 source damage-nya, Spencer dan juga Radezik fokus terhadap damage output. Tanpa adanya Immortal, Van Sohe pun sama, udah balik lagi dari Immortalnya. Fight-nya akan ada di Lord lagi mungkin nanti. 35 menit game yang berjalan, sebentar lagi masuk ke 35 menit. Lordnya harusnya bakal dikontes, nggak bisa dikasih free. Harusnya ya, ini bakal kembali akan dikontes, tapi lihat pasca Lord kelima tadi diamankan oleh Dewa United, power gelombang wave ini mengarah terus ke arah Dewa sih untuk Defense Junior. Sehingga mau gak mau mereka bakal keganggu banget fokusnya untuk melakukan kontes. Karena kalau kita lihat juga Lord kali ini bakal coba untuk mulai ditarik ulur oleh Fearless. Bakal coba dipaksa lagi dengan satu buah damage diberikan Fearfall. Mundur ke area ini bertahan belakang menghindari first aspect yang dibuka oleh seorang Panzer. Tapi nampaknya Ultimate Fan masih coba untuk mulai maju lagi ke area bibir Lord kita yang ke-6. Dan belum mau direset, masih coba untuk terus di follow up. Oh, di take over ditarik lagi kali ini. Fearless dia punya darah yang lebih sehat pastinya. Dan penalty zone. Wow, kali karya 4 pemain dari King Fans Junior. Dan bakal coba di follow up di Spencer. Dan dalam perjalanan Wings by Wings bukan begitu saja. Hingga karya area satu energy pack dan juga Brandon Aspect yang mengarah sempat karya seorang Fearful dan juga Luis yang masih bisa survive. Belum ada korban sama sekali. Opening yang cukup baik dari Van Sohe. Dia bisa dapetin 4 target tadi dari penalty zone-nya. Namun follow up lebih ngeri lagi tadi dari Radezik yang langsung pakai Nibiru di bagian depan. Dia buang flicker. Tidak ada flicker untuk Radezik dan tidak ada Purify untuk Spencer. Ini bisa langsung ditarget. Apalagi masih ada sprint dari Soy Moriarty yang mungkin aja bisa ngeflank nanti ke bagian belakang. Dan ini udah menjadi game terlama nampaknya Fearful. Oke, Fearful bakal coba dimakan dengan area satu buat damage yang diberikan. Tapi Fearful terus survive, masih bisa mundur dengan selamat dan nampaknya again Lord ya masih coba untuk ditarik ulur lagi oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Belum mau direset dan dari sisi Fearless sendiri udah mulai coba untuk mulai mengambil ancang-ancang dan ada satu buah setup yang menarik di bawah Dewa United. Oke, mereka coba untuk main split push, mungkin ini bisa jadi solusi, tapi ketika di top lane-nya kelihatan bakal ditabrak. Bakal coba lebih serang lagi. Di area satu buat serangan jadi diberikan ada transport. Belakang seorang Fearful. Bakal coba mundur ke belakang. Dengan adanya satu Immortality yang lepas bakal di-follow dengan area satu buah penalty zone yang connect dari Van Sohe. Dan Freelord nampaknya berhasil disingkir oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sedangkan Rennesby bakal coba mulai dipantau oleh Iron Hawk. Mengarah tempat ke area satu pemain Immortalnya again. Lepas begitu saja di-follow lagi dengan area satu buah damage diberikan oleh seorang Panther. Dua pemain tersisa dari teman-teman Geek Fam Junior. Dan nampaknya Lord bakal coba untuk mulai dicuekin karena Immortal lagi yang terbalut dalam tubuh seorang Luis dan Winter dan Cheta save the day. Karena Luisnya hilang di target seorang Case to Base. Finally terexpose dan Van Sohe memberikan satu buah zoning out tepat ke area Soy Moriarty. Tapi nampaknya gelombang wave minion yang ada dari Dewa United bakal coba untuk mulai dimaksimalkan tepat. Di menit 37, bakal coba dibawa follow up dengan area satu buah damage yang diberikan Soy Moriarty. Bakal mulai berfokus lagi dengan area wave minion. Heavy Spins mendorong mundur, tapi lihat